Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suana Idris dengan NIM 200401037. Saya dari kelas Ekis 2B. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas pengganti MIT mata kuliah Fikih Muamalah. Langsung saja, yang pertama yaitu pengertian akad dan macam-macam akad. Pengertian akad berasal dari bahasa Arab yaitu akad yaqidu dan yang berarti perjanjian atau persetujuan. Kata ini juga bisa diartikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad. Dalam kitab fikih sunnah, kata akad diartikan dengan hubungan raqtu dan kesepakatan. Ittifaq. Menurut para ulama fikih, kata akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan kabul, sesuai dengan kehendak syariat yang ditetapkan adanya pengaruh atau akibat hukum dalam objek perikatan. Rumusan akad mengindikasikan bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak untuk mengikat diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus. Akad ini diwujudkan pertama dalam ijab dan kabul, kedua sesuai dengan kehendak syariat, ketiga adanya akibat hukum pada objek perikatan. Macam-macam akad. Yang pertama, akad menurut tujuannya, yaitu akad tabarruk, yaitu akad yang dimaksudkan untuk menolong dan murni semata-mata karena mengharapkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, akad tijari, yaitu akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan di mana rukun dan syarat telah dipenuhi semuanya. Macam akad yang kedua yaitu akad menurut keabsahannya. Akad menurut keabsahannya terbagi menjadi dua, yaitu akad sahih, yaitu akad yang memenuhi semua rukun dan syaratnya. Yang kedua, akad fasid, yaitu akad yang semua rukunnya terpenuhi namun ada syarat yang tidak terpenuhi. Yang ketiga, akad batal, yaitu akad di mana salah satu rukunnya tidak terpenuhi dan otomatis syaratnya juga tidak dapat terpenuhi. Macam akad yang ketiga, akad menurut namanya, yaitu akad bernama al-uqud al-musamma. Yang dimaksud dengan akad bernama ialah akad yang sudah ditentukan namanya oleh pembuat hukum dan ditentukan pula ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku terhadapnya dan tidak berlaku terhadap akad yang lain. Yang kedua, akad tidak bernama al-uqud ghair al-musamma. Akad tidak bernama adalah akad yang tidak diatur secara khusus dalam kitab-kitab fikih di bawah satu nama tertentu. Macam akad yang keempat yaitu akad menurut kedudukannya. Yang pertama, akad pokok, al-aqd al-asli. Akad adalah akad yang terdiri sendiri yang keberadaannya tidak tergantung kepada suatu hal lain, seperti akad jual beli, sewa menyewa, penitipan, pinjam pakai, dan seterusnya. Yang kedua, akad aksesoris, al-akad at-tabi adalah akad yang keberadaannya tidak terdiri sendiri, tetapi tergantung kepada suatu hak yang menjadi dasar dan ada dan tidak adanya atau sah dan tidak sahnya akad tersebut, seperti penanggungan, al-kafalah, dan akad qadai arah. Yang kelima, akad dari segi unsur tempo di dalam akad, yaitu terbagi atas dua, yaitu akad bertempo, al-aqd az-zamani, dan yang kedua akad tidak bertempo. Dan yang keenam, akad dari segi formalitasnya terbagi atas tiga, yaitu akad konsensual, yang kedua akad formalitas, dan yang ketiga akad real. Yang ketujuh, dilihat dari segi dilarangnya atau tidak dilarangnya oleh syara. Terbagi atas dua, yaitu akad masyhur adalah akad yang dibenarkan oleh syara,
untuk dibuat dan tidak dilarang untuk menutupnya, seperti akad-akad yang sudah dikenal luas semisal jual beli, sewa menyewa, mudharabah, dan sebagainya. Yang kedua, akad terlarang adalah akad yang dilarang oleh syara untuk dibuat, seperti akad jual beli janin atau akad yang bertentangan dengan akhlak Islam, kesusilaan, dan ketertiban umum seperti sewa menyewa untuk melakukan kejahatan. Yang kedelapan, akad menurut dari pengikat dan tidak mengikatnya. Terbagi atas dua, yaitu akad mengikat dan akad tidak mengikat. Yang kesembilan, akad menurut dapat dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Terbagi atas dua, yaitu akad nafis dan akad mauquf. Yang ke-10 yaitu akad menurut tanggungan. Akad menurut tanggungan terbagi atas dua, yaitu akad daman adalah akad yang mengalihkan tanggungan resiko atas kerusakan barang kepada pihak penerima pengalihan sebagai konsekuensi dari pelaksanaan akad tersebut. Yang kedua, akad al-amanah adalah akad di mana barang yang dialihkan melalui barang tersebut merupakan amanah dari tangan penerima barang tersebut. Selanjutnya, nomor 2 yaitu fungsi harta. Adapun dari sekian banyak fungsi harta antara lain sebagai berikut. Yang pertama, berfungsi untuk sebagai penyempurna pelaksana ibadah. Yang kedua, untuk meneruskan kehidupan dari periode ke periode selanjutnya. Yang ketiga, untuk memutar peranan kehidupan antara tuan dan pembantu. Dan yang keempat, untuk menumbuhkan silaturahmi. Nomor 3 yaitu macam-macam riba dan contohnya. Menurut para fikih, riba dapat dibagi menjadi 4 macam bagian, yaitu sebagai berikut. Riba fadl, yaitu tukar menukar dua barang yang sama jenisnya dengan kualitas berbeda yang diisyaratkan oleh orang yang menukarnya. Contohnya, tukar menukar emas dengan emas, perak dengan perak, beras dan beras, dan sebagainya. Ribayat, yaitu berpisah dari tempat sebelum ditimbang dan diterima. Maksudnya, orang yang membeli suatu barang, kemudian sebelum ia menerima barang tersebut dari si penjual, pembeli menjualnya kepada orang lain. Jual beli seperti ini tidak boleh, sebab jual beli masih dalam ikatan dengan pihak pertama. Yang ketiga, riba nasi'ah, yaitu riba yang dikenakan kepada orang yang berhutang disebabkan memperhitungkan waktu yang ditangguhkan. Contohnya, Aminah meminjam cincin 10 gram pada Ramlan. Oleh Ramlan diisyaratkan membayarnya tahun depan dengan cincin emas sebesar 12 gram. Dan apabila terlambat 1 tahun, maka tambah 22 gram lagi menjadi 14 gram dan seterusnya. Ketentuan melambatkan pembayaran 1 tahun. Dan yang keempat, riba qard, yaitu meminjamkan suatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan bagi orang yang meminjam atau mempiutangi. Contohnya, Ahmad meminjam uang sebesar 25.000 kepada Adi. Adi mengharuskan dan mengisyaratkan agar Ahmad mengembalikan hutangnya kepada Adi sebesar 30.000. Maka tambahan 5.000 adalah riba qard. Selanjutnya yaitu nomor 4, macam-macam jual beli. Macam-macam jual beli ditinjau dari beberapa segi, diantaranya 1. Ditinjau dari segi hukumnya, yaitu yang pertama, jual beli yang sahih, ya, dan yang kedua, jual beli yang batil, dan yang ketiga, jual beli yang fasid. Ditinjau dari segi pelaku, akad atau subjek, jual beli terbagi menjadi 3 bagian, yaitu A. Dengan lisan. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan bawaan alami dalam menempatkan kehendaknya. B. Dengan perantara. Akad jual beli yang dilakukan melalui perantara tulisan, utusan, atau surat menyurat dalam sama halnya dengan ijab dan qabul, dengan ucapan misalnya via pos dan giro. Dan bagian C. Dengan perbuatan. Akad jual beli yang dilakukan dengan perbuatan saling memberikan, atau dikenal dengan istilah mu'ahdah, yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan qabul. Yang selanjutnya nomor 5, pengertian syirkah dan macam-macamnya. Secara bahasa, syirkah berarti al-ikhtilat, percampuran atau persekutuan dua hal atau lebih.
sehingga antara masing-masing sulit dibedakan, seperti persekutuan hak milik atau syirkah usaha. Dalam kampus hukum, musyarakah berarti serikat dagang, kongsi, perseroan, persekutuan. Dalam ensiklopedia Islam Indonesia, syirkah, musyawarah, dan syirkah dalam bahasa Arab berarti persekutuan, perkongsian, dan perkumpulan. Sedangkan dalam istilah fikih, syirkah berarti persekutuan atau perkongsian antara dua orang atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan tujuan memperoleh keuntungan. Macam-macam syirkah. Secara umum syirkah terbagi dua macam, yaitu yang pertama syirkah hak milik atau syirkah amlak, yaitu persekutuan antara dua orang atau lebih dalam kepemilikan salah satu barang dengan salah satu kepemilikannya, seperti jual beli, hibah, atau warisan. Syirkah hak milik ada dua macam, yaitu syirkah ikhtiar dan syirkah jabar. Yang kedua syirkah transaksi atau syirkah ukut, yaitu kerjasama antara dua atau lebih yang bersekutu dalam modal dan keuntungan. Syirkah transaksi atau syirkatul ukut dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu syirkah inan, syirkah abdan, syirkah wujuh, syirkah muwadah, dan syirkah mudarabah. Dan yang terakhir, nomor 6, dalil yang terkait jual beli. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang artinya, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, emas ditukar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama baratnya dan langsung disertah terimakan. Apabila berlainan jenis, maka juallah sesuka kalian, namun harus langsung diserah terimakan secara kontan. Hadis riwayat Muslim. Maka berdasarkan hadis ini, jual beli merupakan aktivitas yang disyaratkan, namun di sisi lain, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, sesungguhnya para pedagang itu adalah kaum yang fajir, suka berbuat maksiat. Para sahabat heran dan bertanya, bukankah Allah telah menghalalkan praktek jual beli, wahai Rasulullah? Maka beliau menjawab, benar. Namun para pedagang itu tatkala menjajakan barang dagangannya, mereka bercerita tentang dagangannya kemudian berdusta. Mereka bersumpah palsu dan melakukan perbuatan-perbuatan keji. Musnad Imam Ahmad. Dinukil dari Maktabah Asy-Syamsilah. Oleh karena itu, seseorang muslim yang melaksanakan transaksi jual beli sebaiknya mengetahui syarat-syarat praktik jual beli berdasarkan ketentuan Al-Quran dan hadis, agar dapat melaksanakan sesuai dengan syariat sehingga tidak terjerumus ke dalam tindakan-tindakan yang dilarang dan diharamkan. Sekian dari saya, itulah tadi jawaban-jawaban dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.